dari ujung mata sih kayak orang biasa. Nah, tapi ketika orang itu duduk, coba teman kakak tebak. Ternyata orang itu pakai baju balap warna abu-abu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ketika dia nyopot helmnya, apa yang terjadi? Dia nyopot helmnya, ditaruh meja, kepalanya gak ada. Deka kan yang paling deket tuh duduknya di warkop. Begitu dia nengok, kaget dia. Astagfirullah, dia kaget gitu, langsung lari Deka. Acan kan nggak ngeh kan, woi lo ngapain lari? Nah begitu dia nengok, wah dia bukannya lari, si Acan pingsan di tempat. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Kali ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak nanti-nantikan. Kisah ini terjadi pada tahun 2018 dan narasumbernya bernama Deka. Nama tentu sudah saya samarkan. Sebelum kalian menyaksikan dan mendengarkan kisah ini, kita lihat dulu yang satu ini. Deka, dia ini hobi dengan balap liar. Kebetulan kisah ini terjadi pada bulan puasa. Ya biasalah kalau balap liar itu selalu terjadi setelah taraweh, ya kan? Karena anak-anak muda biasanya sambil menunggu subuh, mereka melakukan balap liar. Nah, Deka ini dia mengendarai motor metik yang tentu saja sudah dimodif sedemikian rupa supaya larinya kenceng, ya kan? Oke, selama 1 minggu full Deka balap liar ya terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan dia pun memenangkan beberapa kali balap liar tersebut sehingga Deka ini cukup dikenal di lingkungan balap liar di daerah itu. Tepat pada hari Kamis, kebetulan waktu itu malam Jumat Kliwon. Ya sayangnya Deka tuh nggak nyadar kalau hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Dia taunya hari itu adalah malam Jumat. Karena besoknya yaitu hari Jumat, Deka berniat mengantarkan adiknya ke Jakarta. Nah sambil nunggu waktu, ya Deka balap liar lah ya. Jadi biar paginya tuh habis subuh, paginya dia bisa langsung nganterin adiknya ke Jakarta. Oke. Dan balap liar pun dimulai. Ini balap liar yang ketiga, karena Deka inget banget yang ke-1, kedua dia menang, yang ketiga ini untuk menentukan siapa yang juara pada hari itu. Ya lawannya sih jauh banget, tertinggal sama Deka gitu ya, jauh banget. Deka lagi asik-asik ngebut, tiba-tiba motornya mati. Gitu ya. Ya mau nggak mau, Deka berhenti kan, terpaksa. Ya udah deh, terus lawannya lewat gitu aja. Sambil teriak, "Mati bang, sian lo ya," gitu. Lewat gitu, gitu. Ya Deka mau nggak mau berhenti di situ. Terus dia ngecek kan, kenapa nih motor gue, perasaan oke-oke aja tadi ngecek. Semua oke, ban oke, apa, busi oke, semua segala macam. Dia cek satu-satu tuh, dikendorin, dikencengin lagi, kendorin, kencengin lagi, pegang-pegang, tarik-tarik, ya sampai tangannya tuh kotor tuh. Terus dia nyalain, masih belum bisa juga. Keanehan pun terjadi di sini. Tadi inget kan teman kakak?
tangan Deka tuh kotor nih, habis megang rantai segala macem, buka-buka itu kan kotor tuh. Ketika si Deka ini lagi megang-megang gitu, dia bermaksud mau ngelap, kok tiba-tiba tangannya kayak ada cairan terus lengket. Ya itu kan daerahnya gelap ya, jadi nggak bisa lihat jelas tuh. Nah, ketika dia angkat tangannya, dia cium, kok bau anyir. Terus dia terawang gitu, dia coba lihat, ternyata di tangannya itu adalah cairan merah, teman kakak. Wah, Deka kaget setengah mati kan. Apaan nih? Kok bisa ada cairan merah di sini? Ketika Deka itu sadar bahwa tangannya itu penuh dengan cairan merah, ya ketika dia sadar, ketika dia melihat begini dan di depannya motor, begitu dia ngelihat ke atas, tiba-tiba ada sosok di depan Deka. Sosok itu pakai baju balap, pakai helm, tapi baju balapnya itu penuh dengan cairan merah. Dan dari garis batas visornya itu, helmnya, kaca helmnya, itu keluar cairan merah juga. Wah, di situ Deka panik luar biasa. Lu siapa? Lu siapa? Dia bilang gitu kan. Dengan ya berani-berani takut gitu kan nanyanya. Kebetulan di situ sepi banget. Karena yang balapan berikutnya kan nungguin si Deka nyampe dulu ke sana baru dimulai lagi. Sambil Deka ngomong gitu, dia berusaha tuh, ayo motor udah bagus, coba ada go start. Nah, si makhluk itu berdiri memang sih agak jauh ya, tapi Deka itu melihat jelas sosok makhluk itu. Nah, Deka mencoba nih, ini udah semua udah oke, dengan panik dia semua udah oke. Dia coba starter, nyala motornya starter. Tanpa menunggu lama, Deka langsung naik ke motornya, langsung memacu motor itu sekencang-kencangnya. Wah, pokoknya kayak orang kesetanan lah pokoknya. Sambil memacu motornya, Deka merasa kok seperti kayak motornya kok agak-agak berat nih gitu. Kenapa nih? Nah, ketika dia melihat ke spion, makhluk itu ternyata ada di belakang Deka. Wah, Deka tambah panik kan, dia makin tekan gasnya terus, makin tarik gasnya terus, sampai akhirnya dia sampai ke tempat finish balapan. Ya, anak-anak yang di situ nanyain, weh, kenapa lu? Aduh, pokoknya gawat banget deh. Sambil dia ngos-ngosan gitu kan, gawat banget. Kenapa? Tenang dulu. Iya, tadi gue di tengah jalan, motor gue pas lagi balapan nih, tiba-tiba mati. Ya akhirnya gue kalah kan. Lah ya udah, lu betulin aja, lama banget ya. Bukan masalah betulinnya, motor gue nggak apa-apa, tiba-tiba mati. Dan pas lagi gue benerin, lagi gue cek, ada dong hantu, gue bilang, hantu balap. Ah, mana ada hantu balap? Ya ampun, gak percaya lo dibilangin. Nih, gue tunjukin tempatnya nih. Ayo. Ya udah nanti ya selesai balapan. Selesai balapan, mereka pun ke sana. Nih di sini nih, gue inget banget. Nah, yang tadi ya istilahnya ngejek si Deka langsung pucet mukanya seketika. Lah, lu kenapa pucet bro? Gitu. Kagak. Gak apa-apa, udah yuk balik yuk. Apaan sih? Gue baru juga nyampe di sini, baru nunjukin ke lo. Nih, di sini tempatnya nih, lo perhatiin. Udah balik yuk. Apa sih? Ya udah nanti gue ceritain di sono, di warung. Ayo. Nah, mereka pun pergi nih, balik. Nah, disitulah baru si Acan baru nerangin ke Deka. Lo tahu nggak? Itu tempat tadi yang lo kasih tahu. Itu pernah ada balap liar yang celaka di situ dan dia meninggal dunia. Wah, Deka di situ langsung bengong kan diceritain kayak gitu. Lah kok bisa? Iya, parah banget. Dia pokoknya
Ya emang sih motornya kenceng ya. Emang dia sosoknya gimana? Iya dia pakai baju balap, helm, wah pokoknya keren deh. Wih persis sama tuh. Warnanya apa ya? Ya kurang lebih warnanya agak-agak pucet abu-abu gitu. Iya itu dia bener gitu. Kata si Acan. Wah kacau lo diliatin gitu kan. Ya gue diliatin setelah motor gue mogok. Wah pokoknya serem banget deh. Penuh cairan merah semuanya gitu. Ya emang sih dia tragis banget kecelakaannya bro. Motornya tuh tiba-tiba ngelok. Jadi ngunci sendiri remnya. Dia tuh mental guling-guling. Wah hancur badannya bro. Sampai ambulans yang ngangkat dia itu kayak berasa udah kayak lemes aja badannya, kayak nggak punya tulang. Ya iyalah patah semua, leher patah, tangan patah, rusuk-rusuk pada patah, kaki semua patah. Pokoknya begitu diangkat tuh udah plus begitu. Gimana sih kayak nggak ada tulang, nggak ada otot gitu. Oh gitu ya bro. Iya. Terus gimana dong? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti besok kalau lewat situ lagi ya jangan kosongin pikiran lah. Tuh. Mereka ketika asik begitu ada yang dateng nih. Dari ujung mata sih kayak orang biasa. Nah, tapi ketika orang itu duduk, coba teman kakak tebak. Ternyata orang itu pakai baju balap warna abu-abu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ketika dia nyopot helmnya, apa yang terjadi? Dia nyopot helmnya, ditaruh meja, kepalanya gak ada. Deka kan yang paling deket tuh duduknya di warkop. Begitu dia nengok, kaget dia. Astagfirullah, dia kaget gitu, langsung lari Deka. Acan kan nggak ngeh kan, woi lo ngapain lari? Nah begitu dia nengok, wah dia bukannya lari, si Acan pingsan di tempat. Kebetulan bapak warungnya tuh lagi ke belakang nyuci piring kan, karena tadi mereka makan. Akhirnya setelah Acan pingsan begitu, bapaknya dateng, deh kenapa deh, bangun deh, jangan tidur di sini gitu kan. Nah ketika Acan bangun, wah setan. Bukan, saya bapak yang punya warkop. Oh iya pak. Kamu kenapa pingsan tidur di sini? Itu pak, tadi ada setan pak. Siapa? Itu si abu-abu. Ah, yang bener si abu-abu kan di sana. Ngapain dia sampai sini? Nggak tahu pak, pokoknya dia datang tadi nyopot helm, palanya nggak ada gitu. Nah, kamu sih nyeritain dia datang tuh ke sini. Udah minta maaf dulu sana, biar balik lagi dia. Nah Deka yang udah kabur, ya kan, pulang tuh ke rumahnya. Singkat cerita, Deka nyampe. Jadi si Acan ceritanya sampai di situ ya, sampai dia ya nggak tahu mungkin minta maaf atau gimana. Pokoknya si Deka udah nggak tahu lagi lah. Nah Deka sampai ke rumahnya, tidur. Nah pada waktu tidur dia dimimpikan oleh sesosok si abu-abu ini. Dan si abu-abu ini sudah tidak ada kepalanya lagi. Jadi cuman baju balap gitu aja warna abu-abu dengan cairan merah. Ketika Deka bertanya, ini dalam mimpi ya, mau kamu apa? Ya si makhluk itu cuman ngangkat tangannya begini, yang satu begini, yang satu begini. Nah yang ini, yang sebelah kanan itu kan berlumuran cairan merah. Yang satu, yang kiri itu berlumuran cairan merah juga tapi pakai sarung tangan. Dan itu mimpi jelas banget kayak lagi kehidupan nyata, bukan mimpi. Deka kan bingung ya, ini maksudnya apaan gitu, apa stop jangan jalan atau gimana. Cuman
seperti ada kayak telepati yang membilang, tolong carikan sarung tangan saya. Karena tangan kanannya kan begini, tangan kirinya begini nih. Terus Deka pun terbangun ya, besok malamnya ya. Karena siangnya kan Deka nganterin adiknya tuh. Malamnya sehabis taraweh lagi, seperti biasa Deka balap liar lagi. Tapi khusus sebelum balap liar dimulai, Deka tuh berhenti di titik yang sama dia mogok kemarin. Lah kalau saya disuruh nyari sarung tangannya di mana saya tahu, itu kejadian udah berapa tahun yang lalu, saya juga nggak tahu. Tapi ya udahlah saya cariin gitu kan. Nah dia berbekal lampu senter HP, dia nyalain, dia cari-cari tuh walaupun gelap ya bela-belain lah. Dicari-cari, terus entah dari mana tiba-tiba tangannya kayak ada yang gerakin. Set ke arah semak-semak situ. Dan kelihatan ada seperti benda warna abu-abu di antara rumput-rumput. Nongol gitu kan. Tapi ada cairan merahnya. Nah, di situ ya Deka takut-takut enggak dia mendekati ke arah benda tersebut. Setelah dia dekat, dia lihat ternyata itu sarung tangan. Tapi anehnya cairan merah yang berada di sarung tangan itu masih seger banget gitu loh, nggak kering. Ya biasanya kan kalau udah lama itu kan cairan merahnya kering ya gitu. Ya dengan takut-takut Deka tuh ngambil sarung tangan. Nah kemudian dia bawa, dia kan bingung ya. Terus ini diapain sarung tangannya? Banyak cairan merahnya pula gitu kan. Oh mungkin kubur kali ya gitu. Nah Deka langsung dia kayak ngorek tanah gitu di situ dan dikuburkannya sarung tangannya di situ sambil dia baca doa semoga arwah dari pengendara itu bisa tenang. Dan seperti biasa sesudah itu Deka melakukan balap liar lagi, kali ini nggak ada gangguan apapun. Setelah Deka sampai di rumah, dia pun beristirahat dan ketika tidur dimimpikan dengan kedatangannya makhluk itu. Tapi kali ini anehnya makhluk itu nggak ada cairan merahnya. Cuman dia persis lengkap pakai helm dengan baju balapnya itu sudah bersih dan dia seperti mengucapkan terima kasih kalau sudah dibantu mencarikan sarung tangannya. Dan kemudian Deka pun terbangun dan waktu sudah menunjukkan sahur. Ya di situ Deka berucap syukur kalau dia bisa bantuin makhluk itu dan dia berharap supaya makhluk itu tidak mengganggu lagi kepada pengendara motor ataupun kendaraan lain yang lewat di jalan itu. Ya itulah barusan cerita dari Deka, pembalap liar yang diganggu sosok makhluk yang kecelakaan di tempat dia balap liar. Moral yang bisa didapatkan pada cerita ini adalah janganlah teman kakak balap liar, apalagi tidak menggunakan pengaman. Karena pengaman itu perlu demi keselamatan teman kakak semua. Terima kasih sudah menonton. Apabila teman kakak mau mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email di bawah ini. Ditunggu video selanjutnya.